Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba membuka crankcase CVT ya, atau bak CVT sepeda motor Beat starter kasar seperti ini ya, Beat Repsol ya, Beat Repsol starter kasar ya. Kita lihat komponen-komponen bagian daripada CVT yang ada di dalam ini ya. Ya, silakan disimak videonya baik-baik. Kita lihat atau sambil kita servis, menentukan kondisi-kondisi komponen yang ada di bagian atau di dalam bak CVT. Oke, silakan dibuka ya, menggunakan kunci T8. Ya, kita buka secara manual ya. Dibuka beberapa buah baut yang ada di cover CVT ya. Ini adalah praktek siswa teknik bisnis sepeda motor kelas 12 bagian kopling ya. Di sini namanya kopling sentrifugal ya. Nah, lanjut. Oke guys, inilah komponen-komponennya ya. Sudah nampak, sudah kelihatan ya. Nah, ini apa namanya? Apa namanya nih? Ini adalah rumah kopling. Kalau orang bengkel bilang rumah kampas ganda ya. Nah, ya, kalau bahasa di bukunya itu outer clutch. Apa namanya? Outer clutch ya. Nah, kalau ini adalah flywheel ya. Flywheel, coba perhatikan ya. Ini flywheel, gigi-gigi ini gunanya untuk disambungkan nanti ke gigi pinion pada motor starter. Karena ini starter kasar ya, gigi pinion yang ada di gigi starter ini nanti akan berhubungan dengan gigi yang ada pada flywheel ya. Pada saat motor di starter, dinamo starter berfungsi, nanti gigi flywheelnya nanti diputar. Gigi flywheel ini nanti berhubungan langsung dengan as engkol atau pors engkol atau stang atau kreas ya, kreas, sehingga nanti mesinnya bisa hidup. Jadi seperti itu ya, ini komponen-komponen. Kemudian ini kipas ya, ini masih dilengkapi dengan kipas. Kipas ini gunanya adalah untuk membantu ya, membantu mendinginkan bagian yang panas akibat operasi pada saat motor hidup ya, nanti akan berakibat panas, sehingga ini dipasang kipas ya, kipas yang terbuat dari plat untuk membantu mendinginkan komponen-komponen sekitarnya ini ya. Kemudian ini belting ya. Belting gunanya adalah untuk memindahkan daya ya, memindahkan daya dari poros engkol atau kurias bagian depan atau drive pulley ya. Ini drive pulley, secara keseluruhan drive pulley
kemudian dipindahkan dayanya melalui belting atau V-belt ke roda belakang melalui driven pulley ini. Di driven pulley kita lihat komponen-komponennya apa saja ya. Kita buka dulu ya. Kita coba buka keseluruhan. Ini kita buka ya, ini kita buka bautnya. Baut 22. Baut berapa? 22. Ya. 22, kemudian yang belakang 19. Nah, jadi kita buka ya, kita lihat seperti apa di dalamnya, baik di drive pulley maupun di drive pulley. Nah, mari kita lihat ya, kita buka dulu baru kita lihat. Oke guys, inilah komponen-komponennya ya. Komponen coba dibuka ya, perlihatkan. Ini namanya ram plat ya. Ram plat ini dilengkapi dengan 3 buah karet ya. 3 buah karet. Ini fungsinya nanti untuk peredam getaran ya. Peredam getaran. Ya, nanti dipasang seperti ini ya, coba dipasang. Nah, ya, tinggal mencocokkan alurnya saja lagi ya. Silakan dibuka lagi ya. Kemudian rulernya ya, rulernya ada berapa buah? 6 ya, 6 ya. Ini rulernya ada 6. Ini namanya ruler ya. Ini sangat besar sekali fungsinya di sini ya. Ini ruler ini harus bulat. Harus bulat. Ini sudah mulai kena sedikit ya. Ini rulernya 6 buah ya. Ini ditaruh di sini. Di rumah ruler ini. Ya, ini namanya rumah ruler ya. Di pemasangnya nanti ya, ini harus searah. Ini posisi permukaan depannya kan berbeda nih. Nah, coba dipegang ya, coba dipegang ya. Nah, coba dibalik. Nah, beda ya. Nah, di permukaan nanti pemasangnya itu harus searah. Coba dipasang. Ya. Perhatikan di sini loh. Ada satu arah. Kenapa dipasang harus satu arah? Supaya nanti ya, ini kan ada sisi sampingnya nih di rumah ruler ini. Ya. Ini biasanya kerusakannya di sini, termakan di sini ya, di sisi sampingnya nih. Coba ya, kita lihat kerusakan yang mungkin terjadi ya, yang biasa terjadi di rumah ruler ini adalah di samping itu ya. Tunjukkan di samping itu ya, kerusakan di sampingnya ya. Di kerusakan di rumah ruler itu adalah di samping sini. Kalau sudah rusak di samping sini ya, diusahakan ganti aja lagi seluruhnya ini ya. Harganya sekitar 150.000 lah ya. 150.000 ya, yang asli AHM ya. Ini ada merek AHM ya, nampak di situ ya, mereknya.
Jadi kalau tidak kita ganti, nanti kerusakannya nanti merembet ya, merembes ke semua komponen seperti ini. Ini cepat habis, cepat aus. Jadi ruler ini harus dalam kondisi bulat, ya, tidak boleh persegi kayak gini. Ini sudah mulai persegi nih semuanya. Nah, ini dianjurkan untuk bisa diganti cepat. Jadi kalau ini sudah aus, ya, rulernya sudah aus, bunyinya nanti akan kasar, ya. Bunyi di dalam crankcase ini akan kasar, sini. Akan terjadi bunyi kasar, kemudian berpengaruh terhadap tenaga, ya. Pengaruh terhadap tenaga dan berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar menjadi boros, ya. Kemudian juga berpengaruh terhadap komponen lain seperti busi, ya, putaran korek as, ya, kemudian driven pulley-nya nanti ya akan berpengaruh semua akibat dari hanya yang seperti ini, termakan bagian samping dari rumah ruler dan kerusakan pada ruler ini sendiri, ya. Nah, ini harus dipraktikkan pada saat kita servis. Jadi nanti kalian calon mekanik ini, ya, kalau pada saat kita servis sepeda motor itu kita mencek semua komponen yang ada di dalam bak CVT ini, kita cek dan kita bersihkan. Kalau sudah seperti ini ya disarankan untuk diganti, ya, diganti. Bilang sama pemiliknya diganti, ini harus diganti, ya. Kalau ini masih bagus, ini tidak usah diganti. Yang diganti hanya ruler. Kemudian juga dicek belting. Belting ini, ya. Belting ini kalau secara visual kita lihat, ya, ini masih bagus, ya, ya. Nah, tapi kita lihat begini. Nah, kita coba begini. Ya. Nah, ini kita lihat seperti ini. Ini kalau sudah ada retak-retak, ya, coba diginikan. Nah, ini belum ada retak-retak nih, coba. Kurang nampak. Udah mulai retak. Udah mulai retak. Udah mulai. Nah, mulai retak. Ini tidak boleh retak, ya, sedikit pun. Ya. Ya, tidak boleh retak. Tapi kalau sudah retak, ya, itu disarankan untuk diganti, tidak bisa diperbaiki, diganti, ya. Nah, kemudian kalau secara teori ini diukur lebarnya ini menggunakan jangka sorong atau mister baja, 3 buah mister baja. Nah, ini lebarnya kira-kira 20 mili, ya. Dia ada toleransi juga, nanti lebih kurang 2 mili, ya. Tapi biasanya orang bengkel melihat secara visual saja. Ya, kita tengok retak-retak secara visual seperti ini, lihat. Nah, kalau ini sudah mulai retak-retak ya disarankan untuk diganti. Nah, ini mengenai belting, ya. Kemudian mengenai karet tadi yang 3 buah ini yang ada di ram plat ini, ya. Nah, ini tidak boleh longgar, terlalu longgar. Nah, ini masih padat, ya. Ini masih bagus, ya. Ada pada saat kita servis itu kita lihat ini tidak boleh terlalu longgar. Kalau terlalu longgar harus kita kasih kampas, ya, kita kampas pakai selatip misalnya atau pakai kertas, ya, boleh, ya, atau kita ganti baru. Kalau longgar akibatnya juga, ya, suaranya juga berisik, kemudian kinerja daripada komponen ini berkurang, ya. Kinerja ini satu kesatuan ini ram plat, kemudian ada rumah ruler, kemudian ada ruler, ya, ini. Nah, itu satu kesatuan dia. Kerjanya satu kelompok dia bekerja. Apa namanya? Satu kelompok, satu set, ya, satu output, ya. Nah, kemudian juga ini namanya Bosch, ya.
Bos ini nanti masuk, coba dipasangkan. Ya. Bos ini tidak boleh longgar. Coba dikucak-kucakkan sedikit. Ya, digoyang-goyangkan sedikit. Masih bagus? Masih bagus, Pak. Ya, ini masih bagus. Ini namanya masih bagus. Tidak goyang ya, tidak bunyi. Yang sudah rusak itu gimana? Ya, yang sudah rusak itu ya kita goyang-goyangkan berbunyi dia, sudah lapang dia. Ya. Ada dengar kita sepeda motor Matic ini bunyi tek 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 ya. Bunyi kira-kira lebih kurang seperti itulah. Ya, agak kasar bunyinya. Ini akibat daripada bos ini. Bos ini sudah lapang dengan ini ya, dengan silindernya ini. Ya biasalah yang namanya barang dipakai ya. Barang dipakai ini ya nanti akan aus di sini. Apalagi nanti komponennya ini tidak asli. Ya, kita beli yang KW. Jadi kualitas bahannya kurang ya. Nanti akan cepat aus, akan cepat lapang di sini. Ini setiap motor Beat ini beda-beda, tergantung keluarannya tahun berapa, model tahun berapa. Ya, Beat starter kasar, starter halus. Itu beda ukuran dari rumah ruler. Bosnya ini beda. Ya, apalagi dengan merek lain. Jangan sekali dipasang sembarangan saja. Itu tolong diperhatikan ya. Perhatikan semuanya. Ya, paham ya? Paham. Jadi seperti itu sedikit ilmu-ilmu yang ada di bagian cipitin. Ini yang dibersihkan ini. Ini dibersihkan ini semua. Ya. Ini dibersihkan. Biasanya kalau kita servis ini kotor sekali nih. Dan juga diperhatikan sealnya ini. Coba ditunjukkan sealnya ini. Ini seal ya. Seal Koreas. Ini seal ini dipasang, dilengkapi dengan apa namanya nih? Ring spee ya. Ring spee ya. Ini dipasang untuk menahan supaya sealnya ini tidak keluar. Ya. Ada juga yang terdorong keluar dia, jadi sehingga nanti olinya keluar di sini, bocor. Diperhatikan merembes dia. Ini oli mesin di dalam, ya. Ini tidak boleh ada oli di sini. Ini harus kering. Tidak boleh ada oli, tidak boleh ada air, tidak boleh ada debu atau sampah-sampah di sini, di dalam ini. Ini kondisinya harus bersih. Ya, ini dilengkapi dengan seal karena di dalamnya ada oli. Dalamnya ada oli. Kalau sudah bocor ya diganti, tidak bisa perbaiki. Bocor seal ini diganti, dibeli baru dipasang, diganti. Ini yang Koreas. Kemudian yang bagian belakang drive fan pulley ini pakai seal juga, punya seal. Karena di dalamnya ada oli gardan, ya, oli transmisi. Dalam sini ada oli transmisi. Juga lengkapi dengan ini sudah sedikit basah belum ya? Masih kering ya, masih bagus. Ini hati-hati dalam penggantian ini ya, harus mengerti sekali bagaimana cara membuka spee ini. Kemudian mencongkelnya menggunakan obeng ya, menggunakan obeng. Nanti bang ya, menggunakan obeng ya. Kemudian memasangnya kembali harus hati-hati, jangan sampai ada lecet pada saat pemasangan. Kalau lecet pada saat pemasangan, walaupun spare partnya ini baru, nanti olinya akan merembes. Begitu juga yang belakang. Hati pada saat pemasangan. Ya. Kemudian ini dibersihkan. Bersihkan boleh pakai bensin, boleh ya. Ini bersihkan pakai bensin semuanya. Setelah bersih kita tiup pakai angin kompresor. Seperti biasa lah ya, orang bengkel nih ya. Kita tiup pakai angin kompresor seluruhnya ya, semuanya ini ditiup. Jadi seperti ini tutorial servis bak CPT.
Servis ini tujuannya pertama untuk mengenal komponen-komponen apakah masih layak dipakai atau tidak. Ya seperti yang kita sebut tadi ya, kita lihat tadi ini ya. Kita cek semua komponennya apakah masih layak dipakai atau tidak. Semua komponennya termasuk ruler komponen drive pulley dan driven pulley. Ya. Kemudian juga bautnya, ringnya semuanya ya. Ring, baut. Kemudian ini tadi ada mangkok atau rumah kopling. Nah, ini kita cek juga. Apa kita cek di sini? Coba pegang ya. Ya, yang kita cek sama dengan tromol rem. Ya, lebih kurang sama dengan tromol rem. Ya, dia di sini nanti akan termakan juga. Termakan atau aus atau diameternya ini nanti akan membesar. Ini ada standar ukuran diameter. Kalau tidak salah saya 111 mm, nanti kita lihat di BPR ya, buku pedoman reparasi ya. Ada ukuran diameternya ini. Ya, diameternya coba di ini ya. Ini kita ukur menggunakan alat ukur jangka sorong atau sigmat. Nah, ya, kita ukur diameternya. Jadi nanti ini yang akan memakan ini kampas rem ini nanti akan bergesek, bukan kampas rem ya, kampas kopling ya. Sorry, kampas kopling. Kampas kopling ini nanti akan memakan ini. Apalagi nanti barangnya atau bahannya tidak sesuai standar. Ya. Nanti ini tidak kita jelaskan bagian-bagian ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita jelaskan, kita buka nih. Ini driven pulley atau ini bagian kopling sentrifugalnya ya. Bagian kopling sentrifugalnya belum bisa kita jelaskan sekarang. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjutkan ya. Nah, jadi itulah komponen-komponen bagian CVT ini yang mesti kita ketahui, mesti kita pahami apa saja komponennya, kerusakannya, kemudian cara membersihkannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk penonton semua dimanapun berada ya. Kalau ada salah bisa dikomen di YouTube nanti ya, dan jangan lupa juga di like dan di subscribe ya. Ditonton videonya, disimak videonya baik-baik ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.